Ketika Sisun sedang membicarakan bisnis dengan Wenlan, Mubai mengintai mereka dari balik pohon. Setelah itu Sisun mengejek Mubai yang tidak mengetahui istrinya adalah Dr. Lan yang terkenal. Baru saja Mubai ingin bicara pada Wenlan, Yan Yan datang mengejar Mubai ingin diajak jalan-jalan. Sementara itu, wakil direktur dari penelitian Jiang Hao ternyata adalah kaki tangan Zhuang Wencheng, ayah Wenlan yang jahat itu. Sedangkan Sisun membuat rencana untuk menyebar berita kalau grupmu dan Dr. Lan telah bekerja sama. Hasilnya Wenlan sangat marah. Dia kemudian pergi mendatangi Mubai. Tetapi, sampai di grupmu dia bertemu dengan Yan Yan lagi, yang memamerkan membawa makanan kesukaan Mubai. Melihat Mubai datang, Yan Yan sengaja membuat Wenlan kesal, hingga Yan Yan terjatuh di hadapan Mubai. Tetapi pada saat Mubai datang, Yan Yan malah disuruh pergi dari sana. Setelah diperlihatkan berita, Mubai berjanji akan menemukan kebenarannya, karena dia sama sekali tidak pernah mengungkap siapa Wenlan sebenarnya. Sebelum pergi, Wenlan memberi waktu Mubai 3 hari untuk segera menceraikannya. Meskipun saham menjadi naik, Mubai tetap memarahi anggota dewan yang menyebar berita kalau Wenlan adalah Dr. Lan. Sedangkan Sisun mengajak bertemu adiknya untuk membicarakan Dr. Lan. Tapi Sicu tidak peduli. Kakaknya akhirnya berkata, jika mereka tidak bekerja sama dengan Dr. Lan, maka pilihan Wenlan hanyalah Mubai. Sementara itu, di Jianghao Mubai membawakan bunga untuk Wenlan. Tapi dia tidak tahu kalau Wenlan lewat di belakangnya. Ming Xuan kemudian memberitahunya kalau Wenlan telah pergi. Sementara di rumah, keluarga sedang berakting akan mengembalikan rumah pada Wenlan. Tapi Wenlan tahu mereka hanya bersandiwara. Ketika Roro akan menampar Wenlan, dia menghentikannya dan mendorong Roro hingga terjatuh ke sofa. Wenlan mengingatkan ayahnya kalau semua yang dia miliki adalah milik ibunya dan Wenlan ahli warisnya. Wencheng marah dan hampir memukul Wenlan. Tapi lagi-lagi Mubai datang. Mubai berkata kalau Wenlan adalah istri presidir musik grup, tidak ada yang boleh menggertaknya. Ibu tirinya kemudian berdalih kalau itu hanyalah pertengkaran ayah dan anak. Mubai lalu membawa Wenlan pergi. Wenlan berkata pada Mubai kalau rumah itu terlalu banyak drama. Mubai tidak cocok berada di sana, itu bisa mempengaruhi citra ketampanannya. Mendengar itu, kepribadian narsis Mubai keluar. Dia bahkan ingin mendengar kata-kata pujian itu lagi. Tapi tidak mudah, Wenlan justru marah dan pergi. Mubai merasa bingung dengan perubahan sikap Wenlan yang begitu drastis. Ming Xuan mengira kalau ada sesuatu dengan istri bosnya itu. Tapi dia tidak yakin juga kalau Wenlan amnesia. Akhirnya, Mubai menyuruh Ming Xuan untuk menyelidikinya. Di tempat lain, Sicu memberitahu Wenlan tentang video dia mendorong Roro di rumahnya. Wenlan jadi bahan perbincangan. Roro bahkan sengaja bersikap seperti korban di hadapan teman-temannya. Semua orang jadi menyalahkan Wenlan dan meminta pada Prof Hua untuk memecatnya. Dan keputusan Prof Hua adalah memberhentikan Wenlan sementara hingga semuanya jelas. Wenlan tidak terima. Akhirnya dia memberikan bukti rekaman suara kebohongan yang dilakukan keluarganya untuk mengusirnya dari Jinghua. Sementara, Ming Xuan memberitahu Mubai kalau setelah diselidiki, Wenlan memang dulu amnesia. Sekarang Mubai baru mengerti kalau Wenlan mau menikah dengannya karena amnesia. Makanya setelah ingatannya pulih, ingin bercerai. Zhuang Wencheng membuat rencana untuk menguasai Jinghua sebelum Wen Shuyan sadar. Meskipun Jinghua adalah hasil kerja keras ibu Wenlan yang ingin ia ambil kembali, tapi menurut Prof Hua, masalah keluarga Wenlan sudah sangat mempengaruhi operasional Jinghua. Beberapa saat kemudian, Wenlan menemui Sisun. Dia menjanjikan akan mengusir Wencheng dari Jinghua jika Wenlan mau bekerja sama dengannya. Sedangkan Mubai menandatangani banyak properti dan mobil untuk diberikan pada Wenlan sebagai hadiah perceraian. Mubai lalu mencari Wenlan dan membawanya pergi dari hadapan Sisun. Wenlan marah ditarik begitu saja. Mubai akhirnya berkata kalau mereka akan bercerai hari itu juga. Tetapi setelah mendaftarkan perceraian, mereka perlu menunggu 30 hari untuk mediasi. Kemudian, mereka melihat pasangan yang bertengkar, dan pria itu juga menabrak Wenlan. Mereka berdua kemudian menangkap pria itu, menyuruhnya untuk meminta maaf.
Tapi, mantan istrinya datang. Dia berkata kalau mereka baru saja bercerai. Jadi mantan suaminya emosi. Wanita itu mengira Mubai dan Wenlan baru saja menikah. Dia mendoakan kebahagiaan untuk mereka. Sementara itu, Yan meminta ayahnya untuk memutuskan investasi grupmu ke Jinghua dengan alasan kalau Mubai dan Wenlan telah bercerai. Wenlan yang mendengar kabar itu dari Prohua sangat terkejut. Sedangkan Mubai sangat marah. Dia mengancam tidak mau menjadi CEO jika Paman Lin mengganggu rencananya. Mubai akhirnya membawa Yan ke Jinghua untuk meminta maaf pada Prohua. Tapi Wenlan datang. Dia mengatakan kalau mereka telah bekerja sama dengan Sitai Group. Wenlan berkata, pilihan pasangan Jinghua untuk bekerja sama tergantung pada ketulusan, bukan pada hubungan. Dan Prohua setuju. Setelah kejadian itu, Mubai mengumpulkan anak buahnya yang terpercaya untuk menyusun rencana. Mereka mengusulkan agar Mubai memenangkan hati Wenlan. Menurut sekretarisnya, semakin wanita tampak membenci, artinya dalam hatinya dia menyukainya. Mubai disuruh bersikap menyedihkan di hadapannya. Kalau perlu berlutut, tapi jika dia menyuruh pergi, Mubai tidak boleh pergi. Sekretaris menyuruh untuk mengganti topik pembicaraan. Akhirnya Mubai mendatangi Wenlan ketika sedang konferensi pers. Mubai mengatakan grupmu tidak meninggalkan Jinghua. Dia bahkan akan meningkatkan investasinya. Selain itu, dia dan istri hanya mempunyai perselisihan kecil. Mubai lalu menunjukkan cincin berlian pada Wenlan. Tidak cukup, Mubai menambah dengan beberapa black card untuk diberikan pada Wenlan. Semua wartawan histeris. Agar Mubai tidak mengulangi perbuatannya, Wenlan menjanjikan untuk memikirkan lagi kerjasama Jinghua dengan grup Musi. Di tempat lain, untuk membantu bosnya, Mingxuan menyuruh tim untuk menonton drama, membaca buku, dan menonton video pendek. Hal itu Mingxuan lakukan untuk membuat buku panduan, strategi melindungi Dr. Lan. Dan hanya dalam waktu singkat sudah jadi. Di waktu yang sama, Zhuang Wenchang mengancam wakil direktur Jinghua agar tidak membocorkan rahasia pada Wenlan. Dia juga menyuruh wakil direktur untuk mencari tahu rumah sakit mana Wenlan menyembunyikan Wen Shuyan. Sedangkan Wenlan sedang berbahagia, dia berhasil dengan penelitiannya. Wenlan menyuruh tim untuk menyembunyikan dahulu keberhasilan mereka dari orang luar.